Guidance and counseling in primary school, there are 5 things to consider. 1. The counselor view that students do not or have a definite order in terms of learning. 2. Some guidance service from a counselor are not delivered directly to students. 3. Students are still limited to make choice. A student is often limited to making choice. 4. Students in primary school often experience difficulties in terms of responsibility. 5. In developing guidance program in elementary school, it should be start from the basic things. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar ada 5 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, konselor memandang bahwa siswa tidak semuanya memiliki keteraturan yang pasti dalam hal belajar. Nah, maka dengan adanya hal ini, seorang konselor itu belum dapat menemukan dan menentukan lingkungan belajar secara permanen. Kedua, beberapa layanan bimbingan dari seorang konseling tidak langsung disampaikan kepada siswa. Karena hal ini, seorang konseling itu untuk menyampaikan layanan bimbingan, itu harus terlebih dahulu kepada seorang guru atau orang tua. Ketiga, siswa masih terbatas untuk menentukan pilihan. Keempat, siswa di sekolah dasar tidak jarang mengalami kesulitan dalam hal tanggung jawab. Kelima, dalam mengembangkan program bimbingan di sekolah dasar, hendaknya dimulai dari yang dasar dahulu. Seperti halnya rasa kepedulian terhadap seorang klien atau siswa dalam melakukan serta melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Counseling guidance techniques in school. 1. Group approach or group guidance. These techniques help students solve problems through group activities. The problem faced are grouped in nature, namely those that are shared by the group. 2. Individual approach or individual counseling. This individual approach technique is carried out by means of face-to-face relationship or one-on-one relationship, where this assistance is carried out by interviewing the counselor and the client. Teknik-teknik bimbingan konseling di sekolah. 1. Pendekatan kelompok atau bimbingan kelompok. Teknik ini membantu siswa memecahkan masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dihadapi bersifat kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok. Maksudnya itu, teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual, yaitu yang dirasakan oleh individu sebagai anggota dari kelompok itu sendiri. Nah, penyelenggaraan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. 2. Pendekatan individual atau konseling individu. Teknik pendekatan individual ini dilakukan dengan cara face-to-face relationship atau hubungan 4 mata, di mana bantuan ini dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dan klien. Nah, maksudnya di sini masalah yang dipecahkan dalam teknik ini yakni masalah yang bersifat pribadi. Nah, seorang konselor dalam hal ini harus memiliki sikap simpati dan empati. Nah, sikap simpati sendiri itu maksudnya menunjukkan adanya sikap ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh seorang klien. Sedangkan empati itu berarti berusaha untuk menempatkan diri dalam setiap keadaan klien dengan masalah yang sedang dihadapi seorang klien. Nah,
apabila seorang konselor sudah memiliki sikap seperti ini, maka dari klien sendiri akan memiliki kepercayaan penuh terhadap konselor, sehingga nantinya akan membantu suatu keberhasilan dalam kegiatan bimbingan konseling.